Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Putri Faradiba yang akan menemani Anda setiap harinya meskipun Anda tidak menjadikan saya satu-satunya. Kita simak Kompas TV selengkapnya. Kenaikan suhu bumi yang tidak bersahabat membuat cuaca semakin terasa panas, seperti melihat dia bersanding dengannya. Berdasarkan sejumlah hasil penelitian, meningkatnya suhu udara di wilayah Indonesia berkorelasi dengan pemanasan global. Kemarau sudah menghampiri sejumlah daerah dan menyebabkan berbagai dampak. Salah satunya yaitu menyebabkan terjadinya peningkatan suhu ekstrim yang telah dirasakan oleh warga Kabupaten Gresik. Fenomena suhu panas dirasakan warga di sebagian wilayah Indonesia dalam 10 hari terakhir. Suhu di Gresik berada di angka 35 hingga 37 derajat Celcius, lebih tinggi 1 derajat dari suhu normal musim panas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut fenomena El Nino memicu berkurangnya curah hujan yang berdampak pada musim kemarau yang panjang. BMKG pun memprediksi cuaca panas yang berlangsung di bulan Oktober akan berangsur menurun di bulan Desember. Cuaca panas dan terik dikeluhkan warga karena mulai berdampak pada kesehatan mereka. Contohnya yaitu dehidrasi, badan yang kurang fit, batuk, maupun flu. Untuk mengantisipasi dehidrasi akibat suhu panas, masyarakat dihimbau untuk mengkonsumsi air mineral yang cukup serta menghindari makanan yang manis. Tim Liputan Kompas TV. BMKG memprediksi cuaca panas akan berlangsung hingga bulan Oktober. Bagaimana langkah antisipatif yang harus dilakukan agar terhindar dari dampak buruk suhu panas? Kita berbincang dengan Aulia Putri Maharani, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, juga bersama dengan Ayesa Dewi Ramadhani, Direktur Penyihatan Lingkungan Kementerian Kesehatan. Selamat pagi Saudara Aulia, selamat pagi Saudara Ayesa, salam sehat untuk kita semua. Saya ke Saudara Aulia. Jadi masyarakat tuh merasakan, termasuk saya, bahwa suhu panas ini jadi lebih panas lah dibanding biasanya. Nah, sebenarnya faktornya itu apa aja sih penyebabnya ini, Saudara Aulia? Jadi, fenomena panas terik yang terjadi saat ini sebenarnya dipicu oleh kondisi dinamika atmosfer. Antara lain yang pertama, saat ini kan di musim kemarau ya. Sedangkan kalau kita lihat tutupan awan hujan atau pertumbuhan awan itu sangat jarang, khususnya untuk wilayah di selatan Katulistiwa ini, yang menyebabkan bahwa dengan adanya kondisi cerah tanpa tutupan awan ini menyebabkan penyinaran matahari itu intens langsung masuk ke bumi tanpa adanya hambatan dari awan yang biasanya ada. Hal inilah yang menyebabkan suhu itu meningkat. Yang kedua, kita lihat pada bulan September, tepatnya tanggal 23 yang lalu, itu ada gerak semu matahari, di mana seolah-olah matahari itu bergerak dari ekuator menuju ke selatan. Nah, pada saat menuju ke selatan ini kan melintas di ekuator. Nah, inilah yang menyebabkan dampak penyinaran matahari juga relatif intens di ekuator. Kemudian ada faktor fenomena yang lain, yaitu misalkan dengan adanya kecepatan angin, kemudian adanya kelembapan udara. Itu hal-hal lain yang bisa menyebabkan perubahan suhu. Kalau tidak ada angin, tidak ada kelembapan relatif yang tinggi, sehingga suhu akan naik. Seperti itu, Farah. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini, tentu kan ada dampak terhadap kesehatan warga. Apa yang harus kita siapkan kalau dari Kementerian Kesehatan? Saudara Ayesa, apa ada penyakit yang biasanya kerap muncul atau juga harus diantisipasi oleh warga dengan kondisi suhu panas seperti saat ini? Nah, baik Mbak Farah, izin menjawab. Tentu suhu yang tinggi ini tidak biasa kan bagi kita masyarakat Indonesia. Mungkin kalau yang sudah pernah ke Tanah Suci pasti pernah merasakan panasnya. Dan memang banyak resiko kesehatan yang dapat diakibatkan oleh suhu tinggi. Nah, dampak yang paling fatal itu adalah stroke, yang membuat badan kita shock serta tidak dapat mengendalikan suhu yang ditangkap oleh tubuh lalu mengakibatkan kejang-kejang. Nah, biasanya orang yang mudah terkena stroke ini adalah orang yang lanjut usia dan orang yang memiliki stamina tubuh yang lemah. Selain itu, kalau yang paling sering ada pertama mudah kecapean, kedua ada head cramp atau kepala kesemutan yang diakibatkan oleh mineral yang tidak seimbang dalam tubuh. Biasanya yang banyak melakukan aktivitas di luar akan lebih mudah terkena head cramp.
Ketiga, ada juga iritasi pada kulit yang diakibatkan oleh teriknya matahari secara langsung mengenai kulit. Keempat, ada penyakit pernafasan karena polusi udara didukungnya oleh panasnya matahari seperti ispa, radang paru-paru, pneumonia, asma, dan lain-lain. Demikian Mbak Farah. Nah, penyakit-penyakit tadi itu dapat didapatkan oleh suhu panas secara langsung. Sudah ada laporannya atau tidak, Saudara Ayesa? Nah, baik Farah, sampai sekarang baik itu pelaporan dari puskesmas maupun rumah sakit kita belum menemukan atau belum ada laporan peningkatan kasus ya. Tapi bukan berarti kita kemudian tidak waspada. Kita tetap mewaspadai dan tentu kita sudah meningkatkan sistem surveillance untuk mendapatkan pelaporan-pelaporan yang lebih update lagi, Farah. Nah, kalau di BMKG sendiri tentukan warga juga harus waspada. Wilayah mana sih yang sebenarnya itu yang paling terdampak dengan suhu panas ini, Saudara Aulia? Kalau kita lihat dari pemantauan suhu yang ada di BMKG, suhu panas ini tertinggi ya kalau kita lihat Farah. Yang pertama itu di Stasiun Klimatologi Semarang itu mencatat 37,8 derajat Celcius. Nah, sedangkan untuk di Jawa Barat itu mencatat juga 37,8, dan untuk Jawa Timur sendiri itu sebenarnya suhu berkisar antara 35 hingga 37,5. Nah, 37,5 derajat Celcius ini terjadi di Gresik. Pantesan di sekitar rumah saya kerasa lebih panas dari biasanya. Tapi memang karena lebih kering juga ya dengan suhu segitu. Biasanya memang kita itu daerah tropis sudah terbiasa. Tapi dengan lebih kering cuacanya jadi juga lebih beda begitu dibandingkan dengan pekan lalu atau bulan kemarin. Barangkali begini Farah, bahwa suhu maksimum ini memiliki variasi ya antara 35 sampai 38. Nah, karena posisinya itu sering tinggi, terus 37, kemudian jarang ke 34, itulah yang membuat bahwa seolah-olah hari ini tuh lebih panas dari hari kemarin, seperti itu. Nah, kalau selepas Oktober, prediksinya sudah masuk musim penghujan, apa artinya sudah kemungkinan bisa kembali normal, Saudara Aulia? Seperti yang diprediksi oleh BMKG bahwa perakiraan awal musim hujan tahun 2023 sampai 2024 itu akan secara umum di bulan November jatuhnya. Nah, bukan berarti semua serempak di wilayah Indonesia masuknya di November. Ada yang di bulan September atau Oktober. Nah, seiring dengan itu berarti nanti kan pertumbuhan awan dan hujan itu semakin banyak. Maka ada yang menghalangi sinar matahari langsung secara intens ke dalam permukaan bumi. Nah, di samping itu, gerak semu matahari itu sudah sangat menjauh ke arah selatan kira-kira. Nah, dengan gambaran ini, Saudara Ayesa, kalau tadi kan kata saudara, pemantauan di fasilitas kesehatan juga ada. Apakah ada kasus misalnya penyakit tertentu akibat suhu panas ini yang tetap dipantau, juga disiapkan vaskesnya? Tapi di sisi lain dari warga khususnya, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan dengan kondisi seperti ini? Dengan ya paling simpelnya dehidrasi tadi ya. Sehingga apa yang bisa dilakukan warga untuk menanggapi fenomena ini, Saudara Ayesa? Nah, jadi sekarang ini kan kita dapat mengetahui informasi suhu-suhu melalui Android atau gadget kita yang dapat memberikan informasi terkait. Nah, ini jadi saya pikir kita perlu melakukan upaya-upaya untuk mencegah dampak kesehatan dari suhu yang ekstrem ini. Di antaranya pertama adalah minum yang cukup untuk menghindari dehidrasi. Yang kedua, menghindari sengatan matahari secara langsung, misalnya menggunakan pelindung seperti topi, payung, atau jaket itu juga perlu. Apalagi kalau kita tahu suhunya, terutama pada salah satu puncaknya pada pukul 11 sampai 15 WIB. Kemudian yang ketiga, saya kira dari sisi berpakaian, ya jadi berseragam atau pakaian itu kalau bisa yang ringan dan longgar saja. Kemudian hindari pakaian menggunakan berwarna gelap karena warna gelap ini dapat menyerap panas. Kita gunakan warna-warna yang cerah begitu sehingga tidak dapat menyerap panas. Selain itu pada puncak suhu yang tinggi kita hindarkan untuk berada di luar ruangan. Kalaupun berada di luar ruangan sebaiknya kita mencari tempat yang teduh.
Kemudian apa lagi ya? Biasalah kita saat ini juga menambah untuk menghindari iritasi dan sebagainya dengan memberikan sunscreen atau pelindung kulit yang saat ini juga banyak di pasaran ya. Lalu juga perlu ya misalnya kita menggunakan masker kain yang dibasahi. Ini tips ya. Jadi kalau di dalam suhu yang panas dan tinggi ini, jangan sampai ada seseorang atau siapapun itu yang ditinggalkan di tempat parkiran dalam keadaan pintu terkunci atau terjebak dalam mobil yang diparkir gitu. Ini juga barangkali kita bisa melakukan dalam rangka untuk menyegarkan dampak buruk kesehatan dari suhu yang Nah, panas. Saudara Ayesa, kalaupun tadi kondisi yang akan terjadi saat suhu panas meningkat, apa yang mengakibatkan suhu panas ini dengan heat stroke? Kalaupun terjadi heat stroke, apa sih yang harus dilakukan itu? Ya, jadi panas ini kan akibatnya itu relatif fatal ya. Begitu ada seseorang yang tidak terbiasa dengan cuaca yang panas secara tiba-tiba. Kemudian kita juga perlu melakukan pertolongan segera. Yang pertama, cek dulu suhunya. Biasanya kalau kita tidak memiliki termometer, kita bisa menggunakan punggung tangan. Yang kedua, beri cairan seperti air putih. Lalu pindahkan ke tempat yang teduh, kalau bisa dikompres dengan air dingin dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, segera dibawa ke rumah sakit, terutama untuk kelompok-kelompok yang rentan mudah terkena, biasanya usia lanjut atau mungkin orang yang dengan masalah tertentu yang bisa mengalami akibat fatal dari suhu yang tinggi ini. Benar seperti itu. Baiklah, semoga semuanya selalu sehat ya, dan tetap terhidrasi, tetap menjaga juga gizi agar kita bisa beraktivitas dengan baik di tengah suhu panas ini. Sehat selalu Saudara Ayesa dan Saudara Aulia. Terima kasih dan selamat pagi. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada berita hari ini. Saya Putri Faradiba mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.